Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother dan sister kita ada, alhamdulillah hari ini saya dulu bertempatnya ya kan. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya berkesempatan bisa menemani salah satu yang baru dan kecil yang menjadi daya tarik saya saat hari ini adalah kondisi saya sedang menggerakkan membudayakan membaca dan literasinya. Itu yang membuat saya pribadi khususnya tertarik untuk ke sini, karena untuk situasi zaman saat ini kan banyak generasi muda yang sudah terkontaminasi, khususnya generasi muda saat ini yang mulai gaya hidup yang berlebihan, sehingga tingkat minat bacanya itu rendah. Apalagi di Kabupaten Desa saya lihat ketika melihat media sosial ada semua pergerakan yang kecil, di situ saya sangat terpanggil untuk pengen main-main juga kan terkait pergerakan seperti apa. Mudah-mudahan ada semua edukasi yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang menonton channel Tawi Bumi ini. Insya Allah kita di sini bukan sebatas jalan saja, kami banyak juga khususnya Tawi politik khususnya dengan konten saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita yang pertama dan kedengarannya itu sudah berapa gambar yang BNI dan Bali Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, BNI Rumah Baca Negara ini sudah berdiri selama setahun lebih. Didirikan tahun 2019. Rencanaannya Mas, dari tahun 2017 kami merencanakan mendirikan Rumah Baca ini. Mas pertama tahun buku ini. Nah, buku ini dibangun itu pas 2017, lalu saya punya beberapa hasil pribadi, koleksi pribadi, langsung dibawa ke sini. Cuma dengan berbagai macam hal, alhamdulillah saya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berdirinya Rumah Baca Negara ini di tahun 2017. 2 tahun bersama juga ya sama berharap menurut saya ini sangat mudah yang bisa menjelaskan generasi muda khususnya di era urban seperti ini yang sudah terkontaminasi oleh media. Jadi sudah tahu kan ya sebenarnya nah lalu kenapa yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah berkaitan dengan apa namanya yang dijelaskan kampung ini namanya Jaya nama tidak RB Jaya. Itu latar belakang itu bukan mengambil nama tempat, tapi ada filosofinya dari Negla itu sendiri. Negla itu asli bahasa Sunda ya. Ya, bahasa Sunda. Negla itu adalah tempat yang bisa dan juga terlihat dari semua arah. Bisa juga melihat ke semua arah. Gitu. Jadi itu arti dari Negla itu. Jadi bukan nama tempat, tapi filosofinya seperti itu. Walaupun banyak yang berpendapat dan juga berpikir seperti itu, kenapa kok namanya Negla nggak baru gitu kan? Gitu. Kenapa rumah bacanya di Baru namanya Negla? Kenapa nggak bikinnya di Negla saja? Gitu. Karena orang banyak yang belum tahu Negla itu sebetulnya arti daripada Negla itu apa. Karena ada kesamaan ya Negla itu dengan Negara gitu ya. Negara sama bahasa Sunda. Jadi sama itu deh posisinya itu satu tempat yang mana sedikit menonjol, bisa dilihat dari bawah, bisa juga dilihat dari atas. Nah, Negla pun bisa melihat ke bawah, bisa melihat ke atas. Lalu apakah ada tempat nama kampung Negla ya? Ada, itu di bawah sini ya. Ada. Ya, memang ada nama Kampung Negla di bawah gitu ya. Di bawah Kampung Baru Jaya. Bisa dilihat, dilihat dan juga bisa melihat ke semua arah. Bisa dilihat dan bisa melihat ke semua arah. Dalam atau jauh bahasa Sunda ya. Terus ini kan kaitan dengan tadi didirikan selama 9 tahun terus memang dari mereka ada nggak yang latar belakang kenapa Rumah Baca Negara ini didirikan? Apakah karena situasi kondisi
sebaliknya atau bagaimana? Kenapa rumah baca Negla ini didirikan di sini, gitu ya, tidak di Negla ataupun tempat-tempat yang lain. Alasan yang pertama, alhamdulillah Allah menakdirkan saya punya sedikit tempat di sini, tempat sendiri di sini, alhamdulillah. Terus kalau dilihat ini tempat lebih apa ya, lebih potensial karena memang ini jalur desa ya, desanya itu, jadi jalur jalan desa ke sini, gitu. Jadi orang banyak yang lewat, orang banyak yang lihat. Terus ini tuh kampung itu ya, kampung yang memang hampir keseluruhan itu pendatang, walaupun bukan dari tempat jauh, gitu ya, cuma dari kampung sebelah. Tapi ini pendatang yang memang apa ya, sangat potensi ini untuk dikembangkan di sini. Jadi saya berpikir sangat rugi kalau kampung ini sepi. Tempatnya yang enak, nyaman, terus tinggi posisinya. Kalau sepi ini sangat rugi menurut saya, termasuk anak-anak mudanya banyak juga di sini. Terus dari kampung sebelah sana merasa dekat di sini, kampung dari bawah juga merasa dekat di sini. Gitu. Dan memang ini jalur orang lewat main kemana-mana sering selalu di sini. Mudah-mudahan dengan lihat ada di sini rumah baca Negla, orang gimana di Surabaya, rumah baca itu penasaran, baca buku dan lain sebagainya. Tapi kalau dari segi dapatnya ilmu ini membaca juga ya. Secara keseluruhan, bahkan kalau tadi dikatakan Indonesia, Jawa Barat, Garut, masuk ke Desa Wijaya dan di kampung ini, hanya tadi minat baca masyarakat. Jadi minat baca generasi itu sangat rendah. Makanya yang saya dirikan bukan sekolah, tetapi taman baca yang dinamakan dengan rumah baca. Taman itu kan tempat bermain. Taman itu tempat bermain. Bagaimana caranya generasi itu merasa bermain tapi tidak terjadi. Oke, lalu respon dari masyarakat yang ada di daerah ini seperti apa? Untuk respon masyarakat, terus aparat-aparat yang ada di wilayah sini, karena latar belakangnya saya pun sudah pernah kenal ya dengan masyarakat di sini. Respon pertama itu orang bertanya-tanya, terus melihat, gitu ya, memperhatikan, dan mungkin ada sebagian yang baru menjadi sebagai jenis saja. Kenapa? Karena yang dinamakan dengan taman baca itu sesuatu yang masih tabu di masyarakat. Itunya masih tabu. Ketika orang baca apa itu taman baca, gitu ya. Jadi orang masih bertanya, banyak bunga gitu. Iya, gitu ya kan. Taman teman tempat bermain dan lain sebagainya. Sementara di sini banyak buku. Apakah ini perpustakaan? Oh iya, ini perpustakaan. Jadi saya lebih menjelaskan yang paham perpustakaan ya saya katakan perpustakaan. Kalau masuk silakan. Siapa yang mau baca, sedang dibacanya kayak gimana, dipersilakan oleh saya. Seperti itu. Kalau melihat minat tadi, lalu respon daripada masyarakat. Dan alhamdulillah makin kesini, gitu. Dari awalnya anak-anak dulu saya kurang lebih 15 orangan. Sekarang udah 1 tahun. Saya lihat di daftar itu udah mencapai ada sekitar 50 orangan yang suka keluar masuk di sini. Bahkan ada anak-anak yang tetap sampai belajar baca tulis Qurannya di sini. Alhamdulillah itu pun karena masyarakat sudah mulai tahu dan juga mulai paham, mulai ngerti dan alhamdulillah sekarang mendukung dari masyarakat. Terus kalau dari aparat juga sama, karena tidak sedikit aparat juga yang ternyata aparat baca gitu ya. Bisa masuk ruang baca ketika saya pun membuat legalitas gitu ya, perizinan dan lain sebagainya, cuma melihat, bertanya, mungkin hatinya dan lain sebagainya, dan ada juga yang berani bertanya apa rumah baca dan lain sebagainya. Ya saya jelaskan awalnya sama, melihat, perhatikan apa yang saya lakukan, terus apa yang saya ajarkan kepada anak-anak, gitu, apa yang saya contohkan kepada anak-anak. Alhamdulillah sekarang aparat dari mulai Pak RW kebetulan dulu ngaji saya, Pak Ustadz Alin, terus dia tokoh agama di sini, Pak Haji Jajar, gitu ya, terus ke bawah sampai ke Pak Lurah, tentunya Ibu Masida mendukung apa yang saya lakukan, apa yang sedang saya perjuangkan di Kampung Baru Jaya ini. Dan alhamdulillah saya bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih juga kepada tokoh masyarakat, terus guru saya yang selalu mensupport, mendoakan sehingga setiap acara apapun alhamdulillah
semuanya bisa kumpul ngobrol bareng sambil bercanda, itunya ngopi, sambil berbincang-bincang untuk kemajuan generasi muda, dan khususnya saya pengen kampung ini menjadi kampung contohan bagaimana caranya kampung bisa menjadi ramai dan juga ramai. Mas ya, Mas apa? Mudah-mudahan apa yang kemarin dilakukan sini ya bisa terus berkembang sampai sini contohan juga bisa ditunjukkan. Boleh. Enggak, saya sedang tidak merokok. Oke, ya agak santai. Iya. Oke, kan sekarang kaitan dengan apa namanya kendala sebelum dan sesudah didirikannya apa ada sih? Kendala sebelum didirikan rumah baca Negla ini, yang pertama tadi buku referensi masih sedikit, itu yang pertama. Mungkin nggak ya buku apa namanya itu, buku koleksi saya, hanya dengan buku koleksi saya bisa buat rumah baca. Tapi saya menekatkan di dalam hati buku yang ada aja dulu. Yang penting jalan dulu, ada dulu rumah bacanya walaupun bukunya masih sedikit. Itu yang pertama. Dan alhamdulillah saya kontak teman-teman di waktu saya belajar di kampus di Unilus waktu itu, teman-teman ada karyawan support waktu itu, masih buku teman-teman. Ya, terima kasih kan. Terus ada Pak Haji Jenang, ada Kang Roni, terus Kang Alpi, Kang Ijan, banyak, dan juga masih banyak ibu-ibu yang selalu mendukung, mensupport kepada saya, teman-teman, rekan-rekan saya di kampus sampai memberikan bukunya. Terus juga ada teman-teman dulu itu, karena saya punya warung jual batagor waktu itu di belakang kampus UIN. Saya kuliahnya di Unilus, tapi buka warung kecil di belakang kampus UIN. Dan sering ngobrol sama anak-anak ya mahasiswa, dan alhamdulillah ada beberapa pelanggan setia. Iya, pelanggan setia yang sering ngobrol sama saya, ngasih buku ke saya. Bahkan ada itu yang sudah dulu membuka taman baca perpustakaan keliling, Budi Rustandi yang dari UIN, yang anak filsafat itu. Kalau saya pernah masuk di itu ya. Iya, itu benar. Itu Pak kuliah. Dia pun ngasih buku saya, sering ngobrol berkaitan dengan motivasi untuk menunjukkan kampung halaman lewat rumah baca. Terus kan terkait tadi banyak buku yang masuk ya, apakah ini sudah sesuai dengan yang usia anak-anak ini gabung? Belum, sebetulnya masih jauh. Masih jauh. Ini baru anak-anak usia dini, masih beberapa buku. Di sini itu dari anak usia dini sampai yang usia kuliah ada gitu yang di sini. Dan dari ibu-ibu juga di sini udah ada yang suka boleh pinjam buku. Alhamdulillah kan. Gitu. Dan buku-bukunya masih kurang referensinya. Yang beberapa anak-anak, kebanyakan anak-anak di sini. Jadi usia-usia produktif dari usia dini. Kalau belajar sekolah sampai yang sudah lulus SMA pun masih ada di sini, suka baca di sini. Jadi teman-teman alhamdulillah yang buku oleh nanti teman-teman bisa bantu untuk mencari yang sesuai dengan jenjang usianya. Kebanyakan di rumah baca usianya dari mulai usia dini atau jenjang TK sampai ke SMA. Jadi buat teman-teman yang yang ini barangkali ada buku-buku yang layak untuk dibaca oleh anak-anak, boleh nanti bisa bertemu langsung. Nanti bisa langsung berkunjung saja ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali kalau ada siapapun itu yang mau silaturahmi berkunjung ke sini, ngasih motivasi ke kami. Sangat terbuka sekali dan sangat mengucapkan terima kasih. Jadi buat teman-teman yang pengen studi batik atau berbunyi, berikan motivasi memberikan uang formal kepada teman-teman yang dari sini boleh, karena kali sangat terbuka untuk teman-teman yang pengen mengikuti langsung tempat membaca. Lalu selanjutnya kan kaitan dengan kegiatan yang dilakukan di rumah kita, saya tadi fokusnya memudahkan baca konsentrasi, kegiatan kesehariannya apa? Kegiatan keseharian yang dilakukan di sini, kami mengadakan kegiatan ada bacaan Al-Quran. Kalau punya
Islam setelahnya maghrib. Terus juga bimbingan membaca, terus juga ada tahfidnya. Anak yang sudah lancar baca Quran ditarget 1 bulan harus tata baca Quran 30 juz. Setelahnya itu ditarget untuk tahfidz Quran. Diawali dengan surat-surat pendek dan juz 30. Alhamdulillah ada beberapa orang yang mulai tahfidz dari surat Al-Baqarah. Itu ada tahfidnya. Terus ada juga di sini lintas alamnya. Jadi tadabbur alam, orang bilang tadabbur alam. Saya di sini programnya lintas alam, karena harus lintas alam, karena biar orang tahu bahwa hidup berdampingan dengan alam itu begitu indah dan juga begitu nyaman. Maka bagaimana caranya kita belajar bersama-sama dengan alam, gitu. Sehingga tidak ada sedikit pun terbersih di dalam pikiran untuk merusak alam. Kalau kita merusak alam, niscaya hidup kita pun akan rusak, karena manusia ini pun diciptakan dari tanah, lalu kita pun akan kembali ke tanah. Kalau tanahnya kita rusak, kita mau hidup seperti apa? Terus tempat kembali kita mau kemana? Nah, jadi banyak pelajaran juga nih yang bisa saya ambil dari materi kehidupan mulai dari bergerak yang belajar dalam sejarah juga dia hanya lengkap sekali ya, dari BTV, Bapak Quran, harus Quran, bahkan juga kemudian ada buku, ada film dia kekinian, lintas alam, ada lintas alam, ada apa namanya itu learning camp juga. Ini kan sebelum itu ada sebuah situasi kondisi yang saya lihat di awal itu banyak orang yang mendefinisikan bedanya Islam itu apa, mendefinisikan bahwa Islam itu nanti makanya tidak tahu Islam saya. Tapi ketika ditanya langsung terhadap kejadian situasi kondisi bahwa Islam maka memang mendefinisikan seperti apa, Islam sekali hari itu seperti apa, ternyata tidak sesuai. Maka untuk situasi kondisi saat ini Islam bertindak dari sektor ekonomi, pendidikan, apa yang ternyata secara global nanti Islam itu bertindak. Nah, yang pengen saya tanyakan, akan atau Pak percayakan bahwa beberapa tahun ke depan kejayaan Islam yang saat ini sedang bertindak akan jaya, atau percaya tahapan itu seperti apa? Kalau tidak, bagi saya, kalau ditanya tadi kita Islam itu hanya jawaban saya pasti bukan, karena itu janji dari Allah dan kehidupan itu akan selalu berubah. Ketika kita ngomongin Islam sekarang lintas, nanti Islam itu bukan lintas, tetapi nanti Islam itu yang akan mengangkat dan juga Islam yang akan mengangkat dan juga Islam yang akan membebaskan orang-orang yang sekarang ditindas. Jadi ketika Islam ini jaya ada di atas, maka Islam akan melindungi siapapun yang ada di bawahnya. Itu kalau kembali kepada saya. Tapi satu catatannya, Islam itu bisa jaya kembali dengan catatan semua orang harus berkeyakinan bahwa Islam itu adalah perjuangan. Kalau kita berkeyakinan Islam adalah perjuangan, maka kita pun yang mengaku beragama Islam akan menjadi pejuang Islam. Dan tidak ada pejuang Islam yang diam, dan tidak ada pejuang Islam yang hanya sebatas menikmati hasil orang atau menikmati jasa orang lain. Kalau kita merasakan nikmatnya menikmati jasa orang lain, maka kita pun harus berpikir bagaimana caranya kita pun membuat jasa buat orang lain. Siapa orang lain itu? Adalah generasi yang ada di belakang kita. Nah, insya Allah Islam itu jaya ketika semua orang yang beragama Islam itu berjuang dari ketertindasan sekarang supaya bisa menyelamatkan siapapun yang sedang tertindas. Gitu. Sehingga ada keterangan al-Islamu yang luar alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi kan namanya tinggi itu kan dari bawah dulu. Yang namanya di bawah kan harus naik. Naik itu adalah perjuangan. Nah, proses itu perjuangan seperti ini. Ini pun sebuah proses supaya generasi muda itu paham tentang Islam. Berkotaklah, bacalah. Insya Allah dunia, insya Allah dunia bukan adalah bukan untuk dijajah, tetapi dunia ini adalah amanah dari Allah. Supaya terciptanya rahmatan lil alamin itu harus dikelola oleh orang-orang yang memiliki potensi
berpotensi mampu mengelola bumi ini. Itu kalau diserahkan kepada orang yang tidak mempunyai potensi mampu mengelola bumi, maka itulah jadi hancurnya bumi ini karena ada orang-orang sombong mampu mengelola bumi, padahal dia tidak bisa apa-apa. Apalagi sampai orang merasa saya bisa ini, melepaskan diri hubungan dengan Allah, itu adalah ini kan bagi ada satu anak-anak kalau ketika Islam sampai ketika Islam tidak bisa mencoba bisa tidak kan upaya apa yang bisa menggunakan dan sebagainya bangun misalnya lalu apa tadi budaya membaca literasinya agar Islam agar ya sebelum tapi adanya soalnya upaya yang pertama lewat membuat media ini merupakan salah satu upaya bagaimana Islam itu seperti itu, salah satu upaya sehingga dengan upaya ini mudah-mudahan tadi di awal saya bilang kalau misalnya terus anak-anak mungkin asal belajarnya jauh terus apa namanya itu yang asalnya hanya belajar di sekolah saja bisa ditambah di sini baca buku yang asalnya kita motivasi insya Allah akan itu salah satunya. Yang kedua yang saya diusahakan di sini beribu kita budayakan memberi apa? Memberikan potensi yang Allah memberikan kepada kita, karena potensi yang dimiliki oleh kita bukan milik saja, tetapi untuk Islam yang mana Islam ini di rumah dari sebenarnya umat Islam, sehingga potensi apapun yang diberikan oleh Allah saya akan mengorbankan Islam minimal yang ada di kampung ini sekecil apapun potensinya, karena saya bersadar banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kejelapan atau keautan, tapi potensi itu saya berikan, akan saya memanfaatkan hidup kita dari Allah SWT supaya kita mengorbankan semua fasilitas yang telah Allah berikan kepada setiap bangsa yang meyakini bahwa Islam itu adalah perjuangan. Alhamdulillah dari mulai apa namanya itu kegiatan-kegiatan anak-anak di sini ada PHBI-nya, kegiatan hari besar Islam, terus ada peringatan hari besar nasional, insya Allah nanti kan pas apa namanya itu Sumpah Pemuda, insya Allah kami ada kegiatan itu sekali itu apresiasi bahwa dulu yang salah satu yang membuat negara ini merdeka adalah anak muda. Sekarang mana anak mudanya? Jangan-jangan banyak orang yang mengaku pemuda, anak muda, tapi kok kehidupannya tua. Nah, ini yang ingin dilakukan, jangan anak muda jadi tua, seharusnya yang tua pun merasa jadi anak muda. Lupa tadi ya, tadi kendala setelahnya ini ya, setelahnya didirikan apa kendalanya banyak sekali dan akan saya nikmati. Kenapa? Karena ini merupakan jalan perjuangan, proses perjuangan. Kalau kita tidak menikmati proses perjuangan ini, lalu kita jadi siapapun yang berjuang maka nikmatilah proses perjuangan, karena Allah akan memberikan hasil hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat. Itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya yakin dengan janji. Baik Kak, sebelum ditutup saya selalu mengajak saya deklarasikan sebuah mandat sebuah percayaan Islam kita Islam yakin akan hari ini, makanya saya selalu mengajak deklarasikan sebuah mandat atas keyakinan tadi yang diucapkan bisa kembali ke Islam melalui pergerakan yang sudah kita lihat dengan apa semua yang kita saya tauhidnya terus dari bacaan istilahnya dan menjadi jalan untuk motivasinya bisa menjadi deklarasinya menjadi masalah baca juga dan dari saya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih Kak. Saya ucapkan lagi sebelum siron. Mudah-mudahan kita yang tadi kita deklarasikan menjadi sebuah pemikiran. Saya datangkan satu keyakinan kembali sebuah keyakinan Islam saat ini sudah terlintas melalui wadah yang sedang kita gerak, tauhidnya, akan dengan BN-nya, itu teman-teman yang unik, yang wadah yang sama dan positif. Mudah-mudahan
yang Islam. Dan sekali lagi kan saya terima kasih atas ilmunya, pengalamannya. Saya merasa terbimbing oleh orang jadi itu teman-teman sudah buat contoh sebuah pergerakan yang sama dampak terhadap lingkungan dari Islam das saya cuma sekian salam sejahtera. Salam. Oke, salam. Saya Kopi Pak. Oke, jadi teman-teman